Orang boleh saja membuat estimasi, tapi banyak nggak estimasi itu meleset? BMKG saja kadang-kadang meleset. Katanya nggak hujan, begitu berangkat sampai bandara hujan terus-menerus. Jadi kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu, nanti kita mau makan apa, mau tinggal di mana, mau jadi apa, nanti tahun 2030 bagaimana, kegalauan kita terhadap persoalan-persoalan itu menunjukkan betapa kita itu buta hati kita. Sudah ditanggung oleh Allah, makan. Kalau hari itu kita sempat satu kasuistis nggak makan, yakinlah tetap sehat kita. Lemak-lemak kita itu akan jadi makanan cadangan. Itu bahasan jelimetnya ke dalamnya nanti seperti itu. Makanya asal kita memahami posisi kasab dan posisi tajrid yang pernah kita bahas, itu selesai. Makanya ada perdebatannya antara murid dan guru. Gurunya bernama Imam Malik, muridnya bernama Imam Syafi'i, yang akhirnya kedua orang ini mengalirkan mazhab besar di internal umat Islam, yaitu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Itu sebenarnya murid guru. Cuma di belakangan ini generasi yang nggak tahu bahwa dia murid guru dibentur-benturkan, dikonfrontasikan, seolah-olah berjauhan mereka, murid dan guru itu. Suatu saat ada kisah nyata ketika Imam Syafi'i berdiskusi dengan gurunya. Siapa nama gurunya? Imam Malik. Diskusinya menyangkut pengajaran Imam Malik yang meyakini, yang berpendapat bahwa rezeki itu pasti datang meskipun tidak usaha. Itu keyakinannya Imam Malik. Rezeki itu akan datang meskipun tanpa usaha. Cukup bertawakal saja, niscaya Allah memberikan rezeki. Padahal tawakal itu juga usaha juga. Tapi pandangannya beliau, cukup bertawakal saja, rezeki itu akan datang. Kalau itu rezeki kita, pasti sampai apa tidak? Pasti sampai. Kalau bukan rezeki kita, meskipun sudah dipegang, itu tidak akan kita nikmati, karena bukan rezeki kita. Dan kita tidak ditutup usia kita, tidak ditutup hidup kita, kecuali rezeki yang wajib datang kepada kita itu kita nikmati. Saya menyaksikan banyak sekali kisah seperti ini. Ketika dulu di Taluk Lama ada seorang tua pensiunan, itu ketika mau meninggal dunia itu yang dirindukan itu anak pertamanya, karena lama sejak dia bekerja di luar negeri nggak pulang-pulang, dan dia itu ingin makan korma yang korma ambar yang khusus yang nggak ada di sini. Ternyata lama ditunggu, anaknya nunggu, ini masih sementara di Dubai, ini terbang lagi ke Jakarta. Di mana posisi? Ditunggu aja. Sudah tiba di Jakarta, tunggu lagi. Itu begitu tiba, dipeluk, cium, dia makan korma satu biji, selesai itu meninggal dunia. Kira-kira yang ditunggu anaknya atau kormanya? Dua-duanya ditunggu. Tapi ini ada korma, ini rezekinya si fulan ini harus sampai kepadanya. Jadi di mindset kita, kalau kita meyakini kalau bukan rezeki kita, biarpun habis-habisan jungkir balik kita perjuangkan, itu tidak akan kita nikmati. Sehingga kalau rezeki itu jatuh ke orang, secara makrifat kita tidak iri. Oh, memang rezekinya dia, bukan rezeki saya. Apa yang kita nikmati memang itu rezeki kita, dan tidak akan bisa jatuh ke tangan orang lain. Sehingga Imam Malik ketika berpendapat rezeki itu datang tanpa usaha, cukup bertawakal saja, Allah memberikan rezeki. Karena Imam Malik berpandangan seperti itu karena ada dasarnya. Padahal beliau di lain waktu mengucapkan, lakukan apa yang menjadi bagianmu, Allah akan mengurus yang lainnya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu,
Allah akan mengurus yang lainnya. Pemahaman ini didasarkan pada hadis law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taqdu khimason wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong, lalu sore harinya kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Jadi pemahamannya Imam Malik itu begitu. Tapi Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, berbeda dengan gurunya. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, andai seekor burung itu tidak keluar sarangnya, bagaimana mungkin ia akan kenyang perutnya? Jadi ada hadis yang dijadikan sandaran, Imam Syafi'i membantahnya, wahai guru, andai seekor burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin sore pulang dalam keadaan kenyang perutnya? Apakah akan tetap kenyang perutnya ketika tidak meninggalkan sarangnya? Artinya, kalau tidak bekerja dan berusaha, bagaimana mau dapat rezeki? Itu kata Imam Syafi'i. Imam Malik diam saja. Lalu selang beberapa hari, Imam Syafi'i pergi berjalan ke suatu kampung, melihat masyarakat memanen anggur. Sehingga Imam Syafi'i ikut membantu memanen anggur itu. Begitu setelah membantu memanen anggur, akhirnya mendapatkan upah sekantong anggur. Langsung gembira ini Imam Syafi'i, dibawa ke gurunya. Begitu tiba di hadapan gurunya, Imam Syafi'i menyampaikan, wahai guru, ini ada sekantong anggur, saya membantu masyarakat memanen anggurnya, yang dengan itu aku mendapatkan upah sekantong anggur ini. Andai saya tidak keluar dari rumah dan tidak bekerja membantu orang kampung itu, saya tidak mendapatkan sekantong anggur itu. Kata Imam Malik sambil menikmati anggur itu, hari ini saya tidak keluar rumah. Tunggu dulu, nanti harus didudukkan pada tempatnya, didudukkan pada tempatnya. Hari ini saya tidak keluar rumah, hanya mengajar saja, karena udara di luar sangat panas dan saya membayangkan makan anggur, dan ternyata engkau membawakan anggur untuk saya tanpa saya harus keluar rumah. Keduanya akhirnya tertawa. Keduanya akhirnya tertawa. Bagaimana mendudukkan seperti ini? Nah, makanya kalau kita memahami makom kasab dan makom tajrid yang pernah kita sampaikan, itu tidak pusing kita. Kenapa? Imam Syafi'i itu murid yang harus berbakti kepada gurunya. Seorang guru Imam Malik tugasnya adalah mengajar, 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 dan mengajar. Yang posisi kasab siapa? Nah, yang posisi tajrid, makanya harus tahu posisi kita. Kalau posisi kita ini kasab, tidak kasab, hanya bertawakal kepada Allah, nggak keluar-keluar, insya Allah lapar sampai 3 hari 3 malam. Posisi kita di kasab masalahnya. Posisi kita di kasab. Nah, orang kerjanya mengajar, ini itu membagi ilmu, terus keluyuran ngojek ke sana kemari, Grab apa semuanya. Umat menjadi terlantar bagaimana semuanya. Itu tertanda buta hati juga. Allah sudah muliakan, tapi ternyata malah dia menurunkan posisinya. Nah, kadang-kadang kalau posisi kita itu kadang kasab, kadang tajrid kita ini. Kan di suatu waktu, di suatu hari, 2-3 hari itu nggak ada kegiatan, silakan bertajrid. Duha 12 rakaat, tahajud malamnya, sholat tepat waktu, dikawal dengan qobliyah ba'diyah. Kenapa? Sedang kita bertajrid meskipun tidak permanen. Karena kalau Imam Malik itu tajridnya permanen itu sampai akhir hayatnya. Demikian juga Imam Malik yang lain itu banyak sekali. Gitu. Tapi begitu hari
Hari Ahad contohnya malah sibuknya luar biasa. Ya memang posisi kasab harus kasab. Jangan ada kesibukan, dia jualan, ada orderan, tidak dilayani customer, dia bertajrid aja, nggak bisa. Makanya saya tidak bisa menerima seorang pelayan publik jam-jam melayani ditinggal sholat duha, itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Urus KTP, urus ini, kemana ibu? Tunggu Pak, sabar, masih sholat duha. Jam 9 sholat duha di kantor ini. Terus akhirnya sabar, setengah 10, hampir jam 10, mana ibu? Tunggu Pak, ibu kalau sholat duha itu 12 rakaat, itu nggak bisa diterima itu. Bukan saatnya bertajrid, bukan saatnya saatnya dia melayani publik, kasab. Nah itu. Makanya kalau ditanya mana yang benar, Imam Syafi'i atau Imam Malik? Kedua-duanya benar, ditempatkan pada konteksnya. Imam Syafi'i konteksnya itu murid yang harus kasab, berusaha belajar, melayani gurunya, berkhidmat. Imam Malik sudah sepuh, kalau berpanas-panas bisa pingsan nanti. Ya, makanya posisinya harus ditempatkan. Semuanya benar. Sama dengan saya dapat pertanyaan dari jamaah kita, katanya beramal soleh itu tidak boleh menentukan hari, semua hari itu baik. Disampaikan hadisnya kepada saya. Kalau itu digeneralisir hadis itu, kita baca Kahfi dianjurkan hari apa? Nabi puasa sunat selain Daud apa? Kenapa menetapkan Senin dan Kamis? Itu harus dilihat hadis itu konteksnya siapa. Konteks hadis yang disodorkan ke saya itu adalah dia mau nolong tetangganya, butuh pertolongan saat itu, hari itu, misalnya hari Selasa, dia nggak mau menolong. Kenapa? Dia menganggap nanti tunggu hari Jumat berkah. Itu nggak boleh seperti itu. Ayo. Ataukah kita harus menunggu hari Jumat padahal dia jatuh temponya hari Selasa, padahal kita bisa menolong? Tidak seperti, didudukkan pada konteksnya. Didudukkan pada konteksnya. Karena kalau tidak didudukkan pada konteksnya, hanya kita baca, kita sodorkan, itu memberangus banyak amalan itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya dalam banyak memahami teks-teks agama memang harus dilihat konteksnya seperti apa. Konteksnya seperti apa. Jadi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau didudukkan pada tempatnya semuanya tepat. Orang yang berada di kasab nggak boleh bertajrid. Layani itu customer, layani itu pembeli, layani itu orderan. Kenapa? Posisi kita di kasab. Kalau nggak ada orderan, nggak ada customer yang mau dilayani, ya sudah bertajrid, nggak ada kegiatan. Karena hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi yakinlah semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegaluan kita, keseriusan kita, jungkir baliknya kita terhadap sesuatu yang ditanggung dan melalaikan apa yang diperintahkan Allah, itu tanda hati orang itu buta. Nah, sekarang kita lihat, jadi yang ditanggung oleh Allah itu apa? Nanti kita tunjukkan dalil-dalilnya. Rezeki itu ditanggung oleh Allah, meskipun kadang-kadang itu agak sedikit dimaini oleh Allah, kadang-kadang ditunda, kadang-kadang tapi tetap sampai kepada kita rezeki itu. Karena ketika kita melakukan kesalahan, human error, dosa, itu juga menjadi penyebab suasana rezeki itu cuacanya berubah juga, itu berubah juga. Nah, jadi yang ditanggung oleh Allah adalah rezeki. Tapi kalau bekerja mencari rezeki harus sungguh-sungguh. Prinsip kerja ingat nggak? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, bekerjalah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi bekerja itu, beramal soleh, berbuat baik, itu nggak ada urusan dengan orang. Hubungan kita itu dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah baik-baiki, karena yang menilai Allah, nggak ada hubungannya dengan orang. Kalau ada pembeli datang ke dagangan kita, kebetulan yang membeli itu orang yang menjengkelkan, dilayani apa tidak? Jangan dilayani, nanti nggak dapat duit kita. Dilayani. Kenapa? Prinsipnya nggak ada hubungannya dengan dia, hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa yang diperintahkan Allah sehingga banyak manusia lalai?
Ini sudah saya berikan bocorannya. Kepada Nabi Musa alaihissalam diperintahkan dengan 10 prinsip-prinsip dasar agama bagi Bani Israel yang disebut dengan 10 perintah. Nah, jadi kalau kepada Nabi Musa perintahnya ada berapa? 10. Jangan sekutukan Allah, jangan membuat patung ukiran dan menyembahnya, jangan menyebut Allah dengan senda gurau, sucikan hari Sabtu, hormati ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, jangan menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, hak orang lain. 10 perintah prinsip dalam ajaran pokok Bani Israel yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam.